Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini bersama-sama kita berkumpul untuk belajar bersama tentang Aku Citra Allah yang Unik. Anak-anak yang terkasih, pada minggu-minggu awal tahun ajaran baru sebagai peserta didik kelas 7 pasti merasakan ada perbedaan yang besar yang sedang kalian alami. Penampilan kalian pasti berubah, sebagaimana tampak dalam pakaian seragam yang kalian kenakan sekarang ini. Kalian juga berjumpa dengan berbagai teman dari berbagai latar belakang sekolah dan kebiasaan yang berbeda. Tanggung jawab kalian juga berubah dari yang biasa serba dilayani menuju hidup mandiri, dan masih banyak perubahan lainnya yang kalian rasakan. Banyak remaja seperti kalian tidak mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Maka tak jarang banyak yang selama minggu-minggu ini hidupnya merasa tertekan. Anak-anak yang terkasih, marilah untuk mengawali proses belajar kita pada pagi hari ini, seperti biasa sebagai umat beriman, marilah kita mengawali dengan doa dan memulai dengan tanda kemenangan Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami yang telah menghantar kami untuk memulai belajar di sekolah ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami agar dapat belajar dengan baik dan bertanggung jawab sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih berguna. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk saat ini agar kami dapat mengikuti pelajaran agama dengan hati terbuka sehingga iman kami makin berkembang. Doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini melalui pembelajaran kita yang kita akan belajar bersama tentang Aku Citra Allah yang Unik, ada tujuan pembelajaran di mana peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Itu adalah tujuan pembelajaran. Yang berikut, yang kedua, yaitu tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar kita ini juga ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, peserta didik mampu bersyukur atas dirinya diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Peserta didik mampu menginventarisasi ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menyusun doa tertulis yang mengungkapkan rasa syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Itu adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Ada juga untuk anak-anak sekalian, ada pertanyaan pemantik untuk kita. Yang pertama, apakah kalian sering merasa dirimu berbeda dengan yang lain? Yang kedua, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Yang ketiga, betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah, Sang Pencipta? Yang keempat, sikap-sikap apa yang harus dikembangkan dalam menerima perbedaan dengan yang lain? Yang berikut, anak-anakku yang terkasih, marilah kita memahami dan menyadari diri sebagai pribadi yang unik. Tak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun memiliki beberapa hal yang berbeda satu terhadap yang lain. Itulah sebabnya manusia disebut unik. Karena berbeda satu dengan yang lain, perbedaan manusia satu dengan yang lain itu bisa meliputi banyak aspek. Yang pertama, fisik. Yang kedua, psikis. Yang
tiga, kebiasaan, dan yang keempat, keinginan, dan sebagainya. Perbedaan itu bisa disebabkan faktor genetika kedua orang tua. Sebagai contoh, kalau kedua orang tua itu berambut keriting, hampir dipastikan anaknya berambut keriting. Bisa juga disebabkan faktor kebiasaan. Contoh, anak yang orang tuanya pemain basket dan sejak kecil sering diajak berlatih basket, tentu dia akan senang bermain basket, bahkan bisa jadi bercita-cita menjadi pemain basket. Selain kedua faktor tersebut, masih banyak faktor lain yang bisa menyebabkan seorang itu menjadi unik. Yang berikut adalah kita mengidentifikasi sikap yang sering muncul dalam menghadapi perbedaan antar manusia. Maka untuk mengidentifikasi sikap yang sering muncul ini, marilah kita masuk dalam kelompok dan kita berdiskusi bersama. Ada dua kasus yang disiapkan, kita sama-sama berdiskusi masuk dalam kelompok itu. Kasus yang pertama yaitu Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian yang bermerek, bahkan menuntut uang jajan yang banyak. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand? Bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadapnya? Kasus yang kedua, Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapotnya sejak SD selalu bagus, tetapi setiap kali bercermin ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya. Pun pula merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-temannya. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-teman yang lain. Pertanyaannya, apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria? Bila Maria itu teman satu kelasmu, apa yang kalian lakukan terhadap dia? Itu adalah contoh kasus yang kita harus diskusikan bersama. Silakan masuk dalam kelompok dan diskusikan. Nanti setelah itu dipresentasikan. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita diskusi dan sudah mempresentasikan, sekarang kita masuk dalam teks kitab suci. Kita bersama-sama akan membaca dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, sekarang ya, kita bersama-sama masuk dalam kelompok, kita diskusikan bersama, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan, yaitu yang pertama, gagasan menarik apa saja yang kalian temukan dari kutipan tersebut berkaitan dengan penciptaan perempuan atau laki-laki. Yang kedua, apa artinya manusia serupa dan segambar dengan Allah? Yang ketiga, apa yang dilakukan Allah kepada manusia setelah ia menciptakannya? Yang keempat, apakah ciptaan Allah selain manusia dalam kitab suci juga disebut serupa dan segambar? Kalau demikian, apa maknanya? Apakah semua manusia, yang kelima, apakah semua manusia itu ciptaan Allah? Itu adalah pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Silakan didiskusikan. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita diskusi bersama dan sudah mempresentasikan, sekarang bersama-sama kita melihat bagaimana ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Yang pertama, fisik. Dikatakan fisik, ya dilihat orangnya kuat, ya perkasa, hidung mancung, pipi lesung, rambut lurus atau keriting, badan langsing, dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat atau karakter, yaitu lembut,
gampang senyum, cepat marah, murah hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bakat atau kemampuan, yaitu olahraga, menari, pandai melukis, pandai berhitung, dan lain sebagainya. Yang keempat, cita-cita, guru, dokter, polisi, youtuber, dan desainer, dan lain sebagainya. Yang kelima, kebiasaan baik, yaitu ringan tangan, pemaaf, pandai bergaul. Dan yang keenam, kebiasaan kurang baik. Ada yang kebiasaan baik, ada juga kebiasaan kurang baik. Contoh, merasa minder, cepat putus asa, dan mudah tersinggung. Itu adalah ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Ada juga sikap-sikap sering muncul dalam menghadapi perbedaan. Ada dua kelompok, yaitu sikap positif dan ada sikap negatif. Yang pertama, sikap positif dalam menghadapi perbedaan, yaitu yang pertama, bertanya kepada yang berpengalaman. Yang kedua, bisa belajar mandiri maupun bersama orang lain. Yang ketiga, banyak berlatih dengan orang lain. Yang keempat, menerima diri apa adanya. Yang kelima, menyertakan Tuhan dalam doa. Yang berikut sikap negatif dalam menghadapi perbedaan. Yang pertama, merasa iri hati terhadap orang lain, merasa minder. Yang ketiga, merasa Tuhan tidak adil. Yang keempat, selalu menyalahkan orang lain. Yang kelima, munafik atau selalu menutup-nutupi keadaan. Yang keenam, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang ketujuh, melakukan operasi plastik dan lain-lain. Itu adalah sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi perbedaan. Anak-anak yang terkasih, kata citra artinya segambar, serupa, atau kemiripan. Citra Allah artinya segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Dengan kata lain, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia segambar dan serupa dengan Allah terutama dalam pikiran atau akal budi, perasaan, dan kebebasan. Manusia adalah seorang pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Ia adalah partner Allah sendiri yang bisa berrelasi secara istimewa. Sebagai partner Allah, manusia diberi tugas untuk bertambah banyak dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Manusia memiliki martabat ilahi yang membuat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ciptaan lainnya. Dalam menjalankan tugas menguasai ciptaan Allah itu, manusia harus melakukan sesuai kehendak Allah. Ia mengenal diri sendiri dan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Mengabdikan diri dalam kebebasan, hidup dalam kebersamaan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah pencipta. Kita patut bersyukur telah diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Dan rasa syukur itu bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Misalnya, memelihara tubuh kita sebaik-baiknya, menjauh diri dari obat terlarang atau narkoba, dan lain-lain. Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam refleksi dan aksi. Bila Allah sudah menciptakanku sebagai citra pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? Sekarang, tuliskan 2 perbuatan yang akan dilakukan sebagai buah tindakan atas pelajaran hari ini, dan berniat untuk melakukannya. Yang kedua, susunlah sebuah doa yang mengungkapkan rasa syukur diciptakan sebagai citra Allah. Itu adalah refleksi dan aksi. Sekarang, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengakhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk mempelajari lebih dalam tentang diri kami sebagai citra-Mu yang unik. Kami mengucapkan terima kasih atas anugerah kehidupan dan kasih sayang-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami mohon agar Engkau terus membimbing kami dalam perjalanan ini. Bantu kami untuk mengenali dan menghargai keunikan yang Engkau anugerahkan kepada setiap diri kami. Semoga kami selalu bisa mencerminkan kasih dan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan kami. Kami juga berdoa agar pengetahuan yang kami peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kami dan menjadi dorong untuk melayani sesama dengan penuh kasih. Jauhkan kami dari sikap sombong dan ajari kami untuk selalu rendah hati serta saling menghormati. Kami menyerahkan seluruh usaha dan niat baik kami kepadamu dan mohon agar Engkau memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.